Salam bahasa gambar. Ketemu lagi dengan saya di sini Denny Rodendo dari Grid. Kita akan melanjutkan belajar kita di Kumat, Ulik Materi. Kali ini saya akan membahas tentang bahasa gambar universal. Universal itu kayak gimana? Selama kurang lebih 10 menit kita akan lihat apa yang dimaksud dengan bahasa gambar itu universal. Semua orang pasti bisa, ditujukan kepada seluruh bangsa di dunia, bahkan mungkin di akhirat. Dari bumi sampai ke antariksa, harusnya bisa mengerti bahasa gambar. Nah, kita akan mulai seperti apa yang dimaksud dengan bahasa gambar universal. Pertama, kita sering melihat bentuk-bentuk seperti ini di jalan raya, baik di jalan kecil, jalan besar, jalan tol, sebagainya. Kita sering menemui yang namanya rambu lalu lintas. Teman-teman Grid bisa coba bayangkan, andaikan rambu-rambu lalu lintas ini dibuat dalam bentuk tulisan. Seperti misalnya, ada gambar turunan nih. Tulisannya, hati-hati 100 meter di depan Anda ada turunan yang curam, sehingga apabila Anda tidak waspada, Anda akan terperosok ke dalam jurang. Waduh, belum selesai Anda baca, Anda udah terperosok ke dalam jurang. Nah, kalau itu pakai bahasa yang kita nggak mengerti, misalkan dengan bahasa daerah atau bahasa negara lain yang Anda belum pernah mempelajarinya. Kebayangkan kenapa akhirnya menggunakan gambar? Karena dengan gambar kita bisa langsung ngerti. Oh, ini maksudnya ada jalan yang licin. Oh, ini maksudnya ada anak sekolah atau siapapun yang sedang menyeberang. Seperti itu yang dimaksud dengan universal. Dimanapun diletakkan, kita semua bisa mengerti, baik yang bisa baca tulis maupun tidak. Kenapa rambu lintas menggunakan gambar-gambar? Dan gambarnya sederhana, sangat sederhana. Gambarnya tidak berwarna, gambarnya tidak harus jelas dengan muka, mata, segala macam. Cukup dengan gambar simbol-simbol seperti ini. Ini contoh pertama. Contoh kedua, tidak hanya di lalu lintas ya. Kita juga sering menemukan di tempat-tempat umum, di mall, di bandara, di terminal, di rumah sakit, atau di tempat-tempat yang orang banyak berkumpul. Pasti sering kita melihat tanda-tanda. Ada tanda laki-laki dan perempuan berdekatan, itu kita udah tahu, oh ini kemungkinan nih toilet. Atau tanda untuk disabilitas. Atau tanda, wah itu kayaknya tempat ngopi. Atau tanda garpu dan sendok. Nah, itu nggak mungkin mengartikan hal lain selain tempat makan. Ini seperti ini, misalkan ini tanda lift, naik turun. Kita udah mulai terbiasa dengan tanda itu, tanpa harus ada tulisannya, kita udah mengerti bahwa, oh itu adalah tempat parkir, misalkan, dan sebagainya. Ini juga sama, tempat-tempat umum sering menggunakan simbol-simbol gambar. Kadang-kadang memang dibantu dengan tulisan, tapi lebih seringnya tanpa tulisan kita sudah mengerti. Gambarnya juga sama, gambar yang sederhana, simbolis, simple, dan kita bisa langsung mengerti. Jadi rambu lalu lintas, kemudian sign system di tempat umum juga menggunakan bahasa gambar. Lanjut, seperti apa lagi? Nah, ini nih yang menarik. Ya, kita mulai melihat masa lalu. Ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, ada banyak gua yang kita masuk di dalamnya dan kita menemukan banyak coretan di dinding gua. Disebut gua prasejarah ataupun gua-gua yang akhirnya kita bisa tahu, oh ini yang gambar kemungkinan orang-orang di zaman purbakala yang bercerita tentang peristiwa-peristiwa di zaman itu. Yang mereka gambar pasti sangat penting di masa itu. Mereka menggambarkan binatang, mereka menggambarkan perburuan, mereka menggambarkan bagaimana mereka berinteraksi, bisa jadi mungkin dewa sesembahannya dan sebagainya gitu ya. Atau saat peperangan dan lain-lain. Mereka catat dengan bentuk coretan di dinding ini. Peristiwanya pasti penting. Kecuali kalau anak-anak sekarang ya ketemu gua coretannya paling bikin aku dan kamu tetap abadi. Aku buat dia paling gitu. Meskipun nggak tahu sebenarnya apa, tapi kita tahu bahwa kalau kita mencatat sesuatu, maka kita yakin ini harus bisa dibaca gitu, harus bisa dilihat lagi. Dan ratusan tahun kemudian kita bisa memahami apa yang terjadi di masa itu. Ini bahasa gambar. Ya, karena bentuknya gambar, kita lebih mudah menebak, menerka, mengkaitkannya dengan sejarah di masa itu.
ini yang juga kita bisa pelajari bahwa ternyata gambar yang disebut universal nggak cuma sekedar bebas, tidak terbatas dengan wilayah ya, tapi juga waktu gitu. Jadi dari masa lalu sampai masa kini kita masih bisa mengerti itu kemungkinan gambar manusia, itu kemungkinan gambar binatang tidak berubah. Ya. Jadi itu yang keren dengan bahasa gambar. Tidak terbatas wilayah, tidak terbatas waktu. Ratusan ribuan tahun yang lalu pun kita bisa mengerti. Oke? Nah, mari kita lanjut. Sejarah yang lebih agak dekat ya. Mungkin di masa kerajaan. Nah, kalau yang pernah main ke Candi Borobudur gitu ya, kemudian atau ke candi-candi yang ada reliefnya, kita bisa melihat bahwa salah satu cara orang-orang di masa lalu untuk merekam peristiwa, mendokumentasikan peristiwa, itu dengan membuat relief. Dan relief ini kalau diikuti, ya kita tahu mulainya dari mana, terus bergerak, bergeser, kita bisa melihat satu rangkaian peristiwa yang bisa jadi itu berurutan waktu ya, peristiwa dari sebelah kiri ke kanan atau kanan ke kiri itu bisa jadi bercerita sesuai urutan waktunya. Ini konsep relief. Nah, ini udah keren banget gitu ya. Ini udah lebih modern. Kalau dibanding di lukisan gua tadi, orang masih mencatatnya mungkin sembarang gitu ya tempatnya. Tapi kalau relief itu udah mulai disusun, diatur, ditata, sehingga kita generasi berikutnya bisa membacanya, bisa melihatnya, bisa menerkanya, mungkin lebih mendekati cerita yang sebenarnya. Relief juga sama, ini bahasa gambar. Ini cara yang keren. Sebelum kemudian manusia menemukan fotografi ya, sebelum manusia menemukan video dan sebagainya. Relief ini cara menceritakan peristiwa dalam bentuk bahasa gambar. Yang terakhir, nah ini yang di masa kini mungkin kita udah nggak sadar bahwa ketika melakukan sesuatu atau ada suatu kegiatan yang sebenarnya ada petunjuknya untuk melakukan kegiatan tersebut. Contohnya ini, nah, siapa yang suka beli mie goreng, mie rebus atau sebagainya? Ini bukan iklan ya, ini contoh karena ini yang paling saya ingat. Bahwa di belakang bungkus Indomie itu ada gambar proses bagaimana kita membuat mie rebus atau mie goreng. Dan itu yang kemudian bisa menjelaskan proses pembuatannya sehingga kalau diikuti ya kita akan menikmati hasilnya sesuai dengan tahapan gambar tersebut. Nah, gambar-gambar ini bentuknya tahapan ya, dari mulainya seperti apa, bungkusnya dibuka, masak air, lalu dimasukin, berapa lama kemudian, dan jadilah hidangan Indomie. Sebenarnya banyak ya panduan seperti ini kita temukan saat mungkin membeli gadget, TV, membeli kendaraan, itu ada bantuan gambar. Bayang kalau nggak ada gambar, ya kan? Kita pasti kesulitan. Ini bagaimana sih menyambungkan charger ke alatnya, gitu kan? Bagaimana kita mengaktifkan tombol-tombol dan ini fungsinya apa saja? Itu pakai gambar. Ada tulisan, memang ada tulisan. Tapi gambar menguatkan, melengkapi, dan memudahkan. Nah, itulah fungsinya gambar. Sehingga kalau orang nggak bisa baca tulis, sekali lagi, bisa menebak, menerka, dan coba mengikuti melalui tahapan gambar itu. Itulah kenapa bahasa gambar universal. Bisa dipakai dimanapun, oleh siapapun, dimana saja, kapan saja, tidak terbatas ruang, waktu, bahasa, dan sebagainya. Oke? Nah, jadi contoh-contoh ini bisa dijadikan cara kita belajar bahasa gambar. Jadi kalau gambar kita mau dimengerti oleh orang siapapun, dimanapun, kapanpun, ikuti aja caranya. Kalau begitu ya. Jadi tips untuk membuat gambar kita bisa dimengerti. Yang pertama, sederhana. Langsung kebayang makanan Padang. Ya, sederhana, simple. Ya, harus mudah. Bikinnya sangat sederhana. Karena semakin sederhana, semakin kita tahu, semakin jelas dan semakin cepat dimengerti. Jadi belajar gambar sederhana saja. Bikin orang, yang penting kita tahu ini badan, kepala, tangan. Kalau bikin piring, sendok, garpu, itu sederhana. Ya seperti contoh banyak itu kalau udah lihat emoticon atau ikon-ikon itu udah banyak contohnya. Bisa dikumpulkan, dihafalkan, bisa dipakai. Tips yang kedua, tadi yang contoh di gua itu, catat yang penting. Maksudnya gimana?
ini bisa jadi kalau kita punya diary ya, buku diary itu buku catatan, kita kan sering menuliskan tuh peristiwa apa saja seharian ini. Gambarlah satu kejadian dalam hari ini yang menarik. Oh, yang menarik hari ini saya kepanasan, keringetan, sekujur tubuh dan sebagainya. Kira-kira gambarnya apa untuk menggambarkan peristiwa? Mungkin 1 jam saja di seharian itu. Atau di hari ini saya ketemu teman lama. Kira-kira mau gambar apa? Ya, jadi diarinya itu catatan, gambar yang penting di hari ini. Yang menginspirasi, yang bikin kita teringat, yang bikin terkesan dan sebagainya. Coba bikin gambarnya yang penting saja. Yang nggak penting gimana? Ya kan namanya juga nggak penting. Jadi nggak usah kita gambar sebagai suatu saat kalau jadi di graphic recorder kita tahu mana penting mana enggak. Karena sebetulnya cara berbicara orang juga sama, ketika dia mengatakan sesuatu yang penting itu pasti ada penekanan. Nah, kita bisa mulai peka karena kita juga sehari-hari belajar mencatat yang penting-penting. Oke? Yang ketiga, nah ini bisa belajar gimana caranya menggambar sesuatu berdasarkan urutan waktu gitu ya. Jadi kalau kejadiannya lumayan panjang, kita bisa belajar. Jadi kalau misalkan, oh pagi jam sekian saya sarapan, habis sarapan saya nyiapin barang-barang, lalu masuk kendaraan, jalan menuju tempat kerja, bekerja, lalu makan siang, pulang, dan seterusnya. Itu bisa dicoba, belajar menggambar sesuatu berdasarkan urutan waktu. Karena kalau itu bisa terlatih, orang bisa mudah mengerti gambar kita. Karena ada urutan waktunya. Jadi kita sedang berlatih gimana caranya gambar kita dimengerti. Itu belajar urutannya. Oke? Nah, yang terakhir, bagaimana kita membuat sebuah catatan gambar yang bentuknya panduan, tahapan. Sebenarnya ini mirip dengan urutan waktu, tapi ini tahapan. Ya, jadi kalau misalkan saya mau bikin kue, tahapannya apa sih? Bumbunya disiapkan, alat pisau dan sebagainya apa yang diperlukan. Lalu kemudian penggorengannya dan sepertinya sebagaimana yang harus disiapkan digambar. Lalu masukkan apa dulu, nah itu tahapannya. Kemudian diaduk seberapa menit, itu tahapan. Ya contohnya seperti tadi Indomie. Ya gambar tahapan bisa dipakai juga saat mungkin kita mau menyiapkan mengajar hari ini. Oke, apa saja tahapannya. Jadi itu cara supaya kita juga mengerti ketika itu disodorkan ke orang lain, ditunjukkan, orang lain juga bisa memahami. Oh, tahapannya begitu. Nah, inilah 4 tips bagaimana kita membuat bahasa gambar universal, bisa dimengerti oleh sebanyak-banyaknya orang. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Grid Kumat berikutnya. Dan sebagai informasi, sebentar lagi Grid akan membuat workshop secara online, jadi teman-teman silahkan hubungi nomor yang tertera di bawah ini ya, supaya tahu seperti apa aplikasinya untuk bahasa gambar sebagai graphic recorder. Apa itu graphic recorder? Mungkin kita bisa jelaskan di pertemuan berikutnya. Salam bahasa gambar. Bagi teman-teman yang mau belajar langsung bersama Grid tentang bahasa gambar, kita punya kelas online dan kelas offline.